Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tapi sebelumnya kami terlebih dahulu hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman Bapa agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes 7 ayat 18. Yohanes 7 ayat 18 demikian bunyinya. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak sekali di antara kita manusia yang sangat suka kalau dia menjadi orang yang dihormati. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang masalah kehormatan dari seorang yang percaya kepada Kristus. Firman ini berbicara bahwa seorang Kristen kiranya dalam segala kehidupannya dia tidak mencari hormatnya untuk dirinya sendiri, tapi dalam sikap hidupnya, dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, hendaklah semua itu demi kehormatan bagi Tuhan. Kita harus tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita menjadi orang yang memuliakan Dia, orang yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena itu firman ini berbicara kepada kita bahwa dalam perkataan dan perbuatan kita hendaklah kita tidak mencari kehormatan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus bertujuan untuk memberikan kehormatan itu kepada Tuhan. Melakukan untuk kehormatan bagi Allah, menyatakan demi kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Kebanggaan terhadap diri kita sendiri tidak boleh melampaui atau membuat kita lebih dihormati ketimbang Allah. Menghormati Tuhan berarti kita rela atau diri kita rela untuk tidak dihormati, asalkan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini, sehingga kita tidak mencari hormat untuk kita sendiri, tapi kita mencari hormat untuk Tuhan, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Itulah tujuan kehidupan orang Kristen. Hidupnya dia berikan untuk kemuliaan Tuhan, hidupnya dia persembahkan untuk kehormatan bagi Allah. Itu adalah kehormatan yang tidak sia-sia. Tapi ketika seorang Kristen hanya mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, maka itu adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk melihat tujuan dari kehidupan kita. Betapa banyak dan betapa seringnya kita atau orang-orang Kristen di muka bumi ini atau manusia mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, membangga-banggakan dirinya sendiri sehingga dia lupa tujuan kehidupannya, bahwa dia harus menghormati Tuhan. Tujuan hidupnya untuk memuliakan Allah, tujuan hidupnya dipersembahkan untuk kehormatan Tuhan. Karena itu marilah kita bersama-sama pada hari ini melihat dengan satu tujuan, bahwa hidup kita itu adalah untuk
menghormati Tuhan. Hidup kita adalah mencari kehormatan yang benar, yaitu kehormatan demi nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena itulah tujuan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dimampukan dalam hidup kami ini lewat perkataan dan perbuatan kami, bahwa itu semua untuk kehormatan bagi Tuhan. Mampukan kami Bapa, agar setiap kami tidak mencari kehormatan untuk diri kami sendiri, tapi biarlah hidup kami persembahkan demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami sehingga kami berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran tersebut. Dengarkan doa permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.